anak syalin iku papat badane mukmin anut pin syariat kang dihilisande alus ngendikande kapindo mulia aken ing wektuane. Sebagian ya kakek nenek kita itu di sini kalau sudah di sawah itu di dunia itu sudah tidak ada artinya. Kebahagiaan terbesar dia bisa ke sawah, bisa megang cangkulnya, megang aritnya, megang bendonya. Selesai sudah urusan dunia. Selalu berbahagialah karena bahagia itu obat awet muda. Iya. Jadi kalau hari ini punya orang tua petani, berbanggalah. Sangat berbangga. Karena kesuksesanmu itu pasti nyata. Pasti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman menyaksikan channel ini. Kita sedang berada di mana, Mas? Ini di salah satu desa dan persawahan. Nama daerahnya Sedair. 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 Bukan di Pedak ya? Pedak. Pedak Desair. Ya, daerah ini Sedair. Daerah sawahnya. Iya, betul. Jadi Desair ini bagian dari Pedak. Bagian dari Pedak. Berjarak sekitar 3 kilo ya tadi kita ya? Kurang lebih. 3 kilo. Kalau dari pusat kota mungkin 7 kilo 5 kilo. Ya, betul. Dari alun-alun, dari arah ke alun-alun Rembang ke Blora. Nanti ada desa namanya Besi, kemudian Pedak. Nah, disitulah Dari itulah antara ada Desair. ada Sedair. Di sini adalah kampung halaman saya lahir pada tahun tetetetet. Nah, dan setiap tahun dimungkinkan dan dipastikan saya bisa ke sini, baik secara fisik maupun secara magis. Karena kadang-kadang mimpi gitu, mimpi di Jakarta atau di Bekasi, mimpi tiba-tiba ketemu orang Rembang. Itu kan hawanya berarti kan kita, wah ini diajak pulang kampung nih. Ya, betul. Meskipun nggak bisa, yang penting mimpinya dulu yang sudah nyampe. Kita sambil menikmati makanan hidangan Sarapan pagi seadanya ya. seadanya. Ini Ya. menunya orang desa mungkin ya, standar orang desa lah. Desa mana nih? Desa se-Indonesia saya kira. Ada nasi pecel. Oke. Nasi pecel teman-teman. Nasi pecel, ini sambelnya, sambal pecel, Sambal kacang. sambal kacang. Iya. Ini gorengannya. Jadi enggak bisa lepas dari tanah leluhur ya. Betul. Atung. Betul. Tidak bisa lepas dari tanah leluhur. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tuh. Iya maksudnya gue. Ya ada kerinduan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Dan Ya. harus berkunjung memang. Itu Nah, bisa marem. diperkenalkan juga ini bahwa Mas S ini sebenarnya adalah anak kota, ya kan? Oh. Lahirnya di Jakarta apa di sini, Mas? Di Jakarta ya? Saya lahir di Rembang, di Desa Pedak. Tapi Cuman besar di Jakarta. Besar dan dewasa dan berkeluarga di Jakarta. Ya, Hampir 30 tahun berkarir di berkarir di di daerah. kota besar. Kalau di Rembangnya sendiri saya baru kurang lebih 15 tahun ke belakang. Jadi ya sama seperti Atung, panggilan jiwa yang harus dipenuhi untuk kembali ke desa gitu. 15 tahun itu kan bukan angka yang sederhana. 2 digit itu. Ya. Itu kalau anak udah remaja lah. Kalau mau mencari sebuah material memang harus ke kota. Ya, Tapi kalau mau mencari ketenangan jiwa ya. dan
apa Kepuasan batin. kepuasan batin ya ada di sini, ada di sawah. Kita masih bisa lihat banyak pohon. Ya mungkin umum ya, tapi tidak ada di kota besar. Tapi sebentar, bukan berarti bahwa desa itu adalah satu-satunya tempat yang bisa menjadi rujukan atau surga bagi semua orang. Karena mohon maaf, kayaknya sih orang desa yang agak sialan juga ada kan gitu. Ya, Begitu juga di kota kan gitu. betul. Intinya sih ya itu tadi, bahwa kalau material di kota kan secara visual tergambar. Lu mau apa, lu mau mobil listrik atau apa, ada tuh. Bukan lagi imajinasi. Tapi kalau di desa, ambisi atau egoisme untuk memiliki itu sudah tidak ada lagi. Yang penting kita membangun alam, membersamai semesta sih. Betul. Memang yang namanya manusia ya, sifat manusia itu tidak jauh berbeda kota dan desa. Ya. Yang membedakan memang bagaimana apa ya, kayak semacam target Goalsnya ya. atau goalnya. Nah itu kan berbeda. Kalau di kota dengan hegemoninya, kegemilapannya pasti goalnya akan berbeda gitu. Nah makanya di desa itu mungkin orang goalnya bisa makan hari ini dan besok sudah ada bayangan bisa makan lagi, itu sudah cukup. Oke, di desa ya. Di desa, Oh, iya, betul. oke, betul. Nah kalau di desa, kalau di kota mungkin itu akan berbeda, Ya. gitu kan, akan berbeda gitu. Ya, Tahun depan gua harus punya mobil, kan gitu ya. nah bisa begitu, karena memang apa ya, lingkungan juga kan membentuk. Ya. Tapi kalau beda lagi kan, Atung terbentuk dari sebuah lingkungan yang dibilang juga ada lagi lah gitu. Apa tuh? Ada Ada kota, ada desa, ada pesantren. Oh gitu Nah ya. itu lingkungan itu kan juga akan berbeda juga pola pikirnya, Ya. pemanfaatan sumber daya yang kita milikinya gitu. Bagaimana tuh kalau pesantren melihat atau dalam kehidupannya gitu? Abot. Kalau pesantren melihatnya ada pabrik lagi. Di samping ada pabrik, terus di samping lagi ada pasar ya kan. Jadi bukan hanya desa kota, tapi ada desa, kota, industri, pesantren, kemudian pasar dan lain sebagainya. Oh ya. Jadi kan orang itu kan uang sinawang ya. Ya. Tapi menurut sebagian orang, bahwa di mana dia ditempatkan selama dia mengikuti hatinya, tidak memberontak, dia akan melihat ya dunia apa adanya kan gitu. Orang pesantren pun ada yang kacau juga, banyak orang kacau. Jadi kita nggak bisa lihat cover sebuah orang ya, Betul. atau sebuah tempat gitu ya. Betul. Sama tadi misalnya di desa, oh ayam gini, ya ada yang memang secara umum itu. Ya. Pesantren juga gitu, oh santri baik gini, secara umum itu. Iya. Tapi dari sisi gelapnya juga ada gitu. Oh ya. banyak. Di tingkat pejabat, orang-orang pesantren yang korupsi juga ada. Di tingkat bawahan, mohon maaf, pesantren yang mungkin kiainya amatiran, asusila juga banyak. Betul. Jadi tidak menutup bahwa orang di tempat suci akan menjadi suci, itu tidak. Oh. Yang namanya bahkan semalam lagi ke Bu Lelika habis pulang dari Mekah. Mungkin boleh karena kecapean ya, jadi tidak banyak cerita yang hal-hal yang belum kita dengar. Ada kisah itu, jangankan di pasar, di sisi Ka'bah itu juga dibisniskan. Bagaimana orang ingin mencium hadar aswad, harus bayar sekian. Pencopetan juga ada. Itu tempat paling suci loh, paling sakral loh. Jadi kan tidak bisa menutup kemungkinan. Artinya kita tidak bisa melihat itu secara utuh, kan membabi buta begitu ya. Oh yang bener ya Wak Dewi. Ya ini kan bisa mungkin kan
banyak orang yang belum pernah mengalami ini, Ya, gitu. ya. Belum pernah orang mengalami yang namanya di pondok, belum Ya. pernah orang mengalami di kota besar. Betul. Saya juga belum lama baru tinggal di desa kan gitu. Ini bukan tentang pintar atau bodoh atau Ya, tidak, tapi ya. tentang bagaimana melihat sesuatu itu dari sudut pandang pelakunya. Betul, gitu. betul. Jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Seperti ini, gorengan dia teman-teman. Banyak orang mengira oh enak ini. Kalau itu hanya cerita, itu bisa jadi bisa dilebihkan, bisa dikurangkan. Tapi kalau ini kita makan, nah itu baru terasa betulnya. Kan Ya, gitu tuh. Iya, iya. Jadi kalau sehari ini saya cerita gorengan ini, saya pastikan saya sudah makan gorengan ini. Iya. Mungkin pagi ini itu yang pengen kita bagikan ke Iya, iya. teman-teman. Gitu. Tapi gini, ada kasus menarik tuh Jakarta ini kan. Kemarin tiba-tiba digini nama teman. Ini Jakarta padat lu sih, pada di Jakarta semua. Terus ada temen yang nimpalin lagi. Nggak apa-apa, dia kan KTP-nya Jakarta. Jadi artinya banyak orang-orang desa yang merantau ke kota. Sementara di kota, kalau dia punya skill dan memang ada tempat yang cocok buat dia, oke. Yes. Sementara banyak juga yang masa bodoh dan nggak tahu mau ngapain nih di kota. Sampai akhirnya mohon maaf lah, ada kasus-kasus pembegalan. Betul. Atau kerja-kerja yang bikin orang tidak suka. Bukan tidak suka ya, pekerjaan yang bikin orang gerundel. Contohnya apa coba Mas Yes? Tahu nggak? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Tapi ini fakta di lapangan nih kan. Tukang parkir. Itu toko bukan punya dia. Ya. Dan dia juga tidak modal sempritan, nggak modal lampu itu. Yang kita kenal kan biasanya kan sempritan Ada ya? modalnya minimal lah. Minimal ya. Atau dia seragam yang rapi kayak satpam lah minimal. Ya. Ini enggak ya? Enggak. Oke. Jadi ada semacam gelombang premanisme. Toko siapapun yang buka di situ, maka dia yang menguasai wilayah itu. Dia parkirnya di situ. Parkirnya di situ. Dan itu dipungut biaya. Sampai si pemilik tokonya sendiri, dia, waduh, ini bikin pelanggan saya pada lari nih. Merasa terganggu Saya sebenarnya. ganggu. Bukan membantu, malah mengganggu sebenarnya. Nah ini kan akibat dari banyak orang-orang desa yang mengadu nasib ke kota tapi dia tidak tahu. Betul. Atau jangan-jangan itu orang sono sendiri. Ah. Itu butuh disurvei tuh. Ya kan? Akamsinya, jangan-jangan akamsi ya. Tapi Nah, hegemoni orang desa ke kota itu sampai hari ini masih ada. masih ada. Jadi bagaimana berpikiran kita itu bisa merubah nasib dari orang yang tidak mampu di desa itu menjadi orang yang kaya raya setelah kita ke kota. Ya. Itu ada. Dan kebanyakan memang terjadi tidak punya skill, tidak punya ini, tidak punya itu ke kota. Ya, itu terjadi sampai sekarang. Nah, inilah sebenarnya perlu sebuah informasi gitu. Padahal kalau mau kaya itu ya tidak semudah dari kota dari desa ke kota. Tidak semudah itu sebenarnya. Di desa pun bisa. Cuman momen prosesnya saja yang berbeda. Tidak secepat kalau kita memang di sebuah lingkungan yang secara ekonomi bagus kalau di kota kan gitu. Karena kalau di desa itu lebih menekankan pada waktu dan proses. Kita seperti ada di sini pohon contoh pohon mangga. Kalau teman-teman sempat lihat ini, pohon mangga ini kalau berbuah bagus, satu pohon itu satu tahun bisa menghasilkan 5 sampai 6 juta. Betul. Itu lakunya. dijual maksudnya. Dijual. Buahnya itu bisa laku segitu. Sekarang kalau di sini kalau teman-teman nggak terlihat, info aja, ini ada sekitar 15 pohon. Nah itu kan tinggal dikalikan saja. Tapi proses di desa kan tidak bisa seperti itu, tidak langsung bisa dikalikan. Tapi harus ada prosesnya, ada waktunya, ada sabarnya, ada resikonya. Jadi olah rasa, olah asuh itu memang dibutuhkan di desa. Nah itu sih yang bisa menarik. Kalau Mas sendiri nih membandingkan ya
antara hidup di kota dengan di desa, Hmm. milih mana? Mungkin kan sudah dari 15 tahun dan sebelumnya juga lebih dari 15 tahun kan. Jadi meskipun tidak imbang antara perbandingan 15 tahun dengan sebelumnya yang sudah mungkin 30 tahun lah ya. Nggak adil ya kalau dibandingin Iya. gitu ya. Cuma secara rasa gitu kan, mau milih di mana? Artinya kan sudah punya pertimbangan lah ya. Hmm. Milih di kota atau di desa? Untuk per hari ini pilihan jatuh ke desa. Wah, Pilihan jatuh ke desa. hari ini ya. Per hari ini. Jadi kalau lusa bisa berubah ya. Apapun sebagai manusia apapun bisa Ya, terjadi. ya. Cuma kalau disuruh milih, Nah, kalau disuruh milih ada pilihan dengan mengedepankan rasa, hari ini ya di desa, teman-teman. realistis ya. Ya, satu begitu, yang kedua pertimbangannya adalah kita bisa kok mengekspor gitu ya, menggali potensi yang di desa yang kita punya. Toh contoh sekarang di desa itu diberikan yang namanya dana desa gitu kan. Itu kalau seandainya pemimpinnya bisa mengolah itu menjadi sumber pendapatan desa yang baik, itu bisa meningkatkan desa secara signifikan gitu. Sekarang orang desa sakit misalnya, itu bisa di cover oleh dana desa BPJS. itu. Tidak hanya BPJS, Oh, ada kalau, dua ya. iya. Kalau memang dia tidak dapat BPJS, dana desa bisa digunakan. Terus pendidikan sama, dia kalau tidak dapat bantuan dari pemerintah tapi dia butuh bantuan, dana desa bisa diberikan. Gitu. Kesehatan sama, kesehatan juga tadi ya, kesehatan, pendidikan dan kemiskinan itu juga bisa dihitung. Cuman kan harapannya tidak hanya itu yang diurusi, tapi bagaimana juga menambah pendapatan desa. Kalau Atung Nanang pernah dengar cerita bagaimana desa-desa di Jogja Ya, ya, di Bantul itu iya. betul-betul hebat Betul. mereka, sampai bisa menguliahkan anak-anak yang mau kuliah di desa itu gratis. Desa yang membiayai. Tapi kan memang belum, kesempatan itu belum menular di kita. Kita sedang berusaha saja gitu. Jadi nggak perlu ke kota untuk jadi kaya, nggak perlu, tetap di desa bisa lah. Dimanapun ya. Ya. Nah kalau Nanang nih, Nanang kan ada mimpi, ada itu juga menarik tuh. Apa tuh? Secara histori kan lahir di mana? Nanang lahir di mana? Ada di Rembang. Oh, lagi di Rembang. Nah, oh gitu. Itu ada terkait itu ada sebuah persepsi. Oke. Jadi kan kalau kita lahir itu kan punya saudara kembar namanya Ya. Ari-ari ya. Ah, Nah, itu kalau ditanam di mana, oke. itu saudaranya itu seolah-olah memanggil pulang. Oh, menarik ini. Nah, itu. Tapi aku nggak tahu nih di Ada mana nih. dari ilmu itu pernah dibahas nggak gitu loh? Hari-hari itu hari-hari Gua perlu tanya ibu juga nih. Hari-hariku ada di mana sekarang, Bu? Tapi kalau lahir di Rembang, di Pedak, mungkin di Pedak dong, nggak Iya. mungkin di Bedol ke Jakarta. Tapi ada sesuatu yang saya sendiri menyimpan itu, bahwa punya cita-cita sih membangun desa. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun kontribusinya dan bagaimanapun usianya gitu ya. Karena bukan kita berarti merasa punya kemampuan, itu tidak. Yaitu tadi cuma sharing, berbagi pengalaman apa yang sudah kita rasakan. Tadi benar Mas Is bilang bahwa di Jogja itu ada sebuah desa di Imogiri itu, di Giriloyo, desanya namanya, itu menjadi desa terbaik sedunia. Oh, oke. Karena semua potensi digali di sana dan akhirnya semua masyarakat pun tergerak untuk itu. Nah, jadi ada yang bikin gamelan, Oke. kemudian bikin batik, kemudian bikin seni tari, ada pesantrennya juga, dan desa wisata juga.
Jadi semua elemen-elemen itu digerakkan oleh semua lapisan masyarakat. Betul. Sehingga kan ibaratnya kalau semboyan sapu lidi kalau cuma satu itu nggak bisa buat bersihin, Betul. nggak bisa dipakai kerja. Tapi kalau segerombolan itu diikat jadi 100 atau 25 gitu, Betul. itu bisa buat bekerja. Yes. Nah, filosofi itulah yang orang Jawa miliki sebenarnya. Iya. Tapi karena mungkin sekarang sudah tergerus dengan teknologi, tentang urbanisasi pada pergi, dan ada pergeseran hidup yang awalnya gotong royong menjadi individual. Betul. Akhirnya potensi itu tidak tercurahkan. Jadi seandainya suatu desa itu ada, misalnya di sini kan ada penghasil kerupuk, penghasil kecap, kemudian apa lagi? Petani tembakau. Ada. Nah itu kan potensi itu kan ibarat lampu itu sudah bersinar gitu. Betul. Tinggal mau didesain apa nih gitu. Ibarat sebuah kanvas itu cat-catnya sudah ada, keahliannya sudah ada, tinggal disatukan dalam sebuah kanvas gitu kan. Berarti PR-nya itu bukan kalau itu kan tadi ya, sebuah kanvas akhirnya hasil seni yang namanya lukisan. Iya. Yang melukis yang belum ada. Itulah salah satu Mungkin ya. ya, kalau Yang potensinya ada, ya medianya desa, potensi masyarakat, sumber daya alam, kesenian. Terus, ya apapun itulah, itu sumber dayanya yang kita sebut sebuah catnya gitu. Ya. Kanvasnya ya desa itu. Nah, yang Melukisnya, yang orkestranya belum ada. ada sebenarnya, nggak mungkin kalau nggak ada, cuma belum terpanggil. sedang melukis di tempat lain. Nah itu kan Jawa itu sebuah daerah yang memiliki akar sejarah budaya yang sangat dalam. Orang kalau sudah ke Jawa itu dia rasanya tuh menemukan apa yang selama ini dia cari. Nah, makanya banyak para peneliti dari Barat ketika datang ke Indonesia ya sudah, dia betah di sini, akhirnya menjadikan Jawa sebagai objek penelitian dia. Karena di sini semua ada, masyarakatnya gotong royong, murah senyum gitu kan. Sementara di negeri lain mereka hanya memandang sesuatu hanya realistis saja. Gua kerja masuk pagi, pulang sore atau malam gitu kan, udah. Kalau di Jawa kan masuk pagi atau bekerja pagi, bahkan nggak ada jam kerjanya gitu. Kalau udah panggilan hati, gua harus ke sawah nih. Oh tadi ada yang kelupaan nih, belum disiram. Dia panggilan hati. Nah itu Jawa itu punya filosofi yang tinggi, punya karakter kebudayaan. Ya bisa, insya Allah. Ini juga lagi berproses menuju kebaikan ya. Makanya kenapa Islam itu makmur dan besar di tanah Jawa, ya karena masyarakat dan alamnya itu mendukung. Bahkan menjadi Muslim terbesar di dunia kan? Dunia loh. Iya. Itu bukan klaim tapi benar-benar fakta. Masjid terbanyak di Indonesia. Karena apapun yang masuk di Jawa itu diruat kan gitu ya. Pernah dengar istilah ruat nggak, Mas? Pernah. Itu sama juga dirawat. Ya mungkin konteksnya akan berbeda-beda di daerah lain, tapi kata ruat itu ya dirawat oleh masyarakat Jawa. Ya. Masyarakat Jawa itu welcome dengan apapun. Tapi memang ya tetap kita akan pilah ya. Akan pilah. Tapi pada prinsipnya di saat itu kebaikan, kita akan welcome, akan menerima itu dengan lapang dada gitu. Berikutnya ya orang Jawa terkait panggilan jiwa, sebagian ya kakek nenek kita itu di sini kalau sudah di sawah itu di dunia itu sudah tidak ada artinya. Kebahagiaan terbesar dia bisa ke sawah, bisa
megang cangkulnya, megang aritnya, megang bendonya, selesai sudah urusan dunia. Begitu. Tapi memang yang prihatin setelah generasi seperti saya nih, generasi yang memang berbeda, karena salah satu pemikiran orang tua yang umuran saya ini, bagaimana anaknya bisa menjadi pegawai, bagaimana anaknya bisa menjadi buruh pabrik, pekerja pabrik, bukan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan ayah ibunya atau bapak ibunya di sawah gitu, di desa gitu. Itu juga menjadi ya PR desa gitu. Tidak hanya pekerjaan sebenarnya. Kalau dibilang pekerjaan tuh banyak di desa. Memang yang perlu ditekankan atau dikuatkan adalah kepastian. Nah gitu, kepastian bahwasannya apa yang dilakukan di desa ini mendapatkan sebuah nilai ekonomi gitu. Contoh, kita misalnya ya tadi nanam jagung misalnya, kita tidak pernah punya kepastian jagung ini setelah panen itu apakah ada yang beli, itu tidak punya kepastian. Apakah jagung setelah kita panen, kita tanam, kita rawat, terus ini menghasilkan panen, itu belum pasti juga. Harganya bagus atau harganya tidak murah, itu juga belum pasti. Yang pasti adalah setiap panen harganya turun, ada risiko gagal panen, ya kita pasti, pasti kita yang jadi tanggung. Nah itu loh gitu. Nah itu sebenarnya yang butuh kepastian. Mungkin BPJS, kalau BPJS itu bisa mengcover petani yang begitu gagal panen itu, mungkin desa akan rame mungkin. BPJS ke tenaga kerjaan maksudnya ya, bukan kesehatan ya? Ya apapun itulah. Jadi ada asuransi untuk petani saat dia kalau di pemain bola ada. Oke. Pemain bola itu, ya main bola profesional itu mengasuransikan kakinya. Jadi kakinya kenapa ini dia nggak bisa main bola, itu bisa di cover. Nah petani tidak ada. Apakah ada saya tidak tahu gitu. Nah itu harus dibikin asosiasi petani itu. Nah atau asosiasi apalah, tapi paling nggak begitulah gitu. Jadi kita sudah capek begini, kita punya kepastian di saat kita gagal. Kalaupun rugi ya tidak rugi amat gitu loh maksudnya. Tapi gini, secara fakta, sebuah fakta yang nggak ditulis tapi terbukti adalah ketika seorang petani itu punya anak-anak, punya keturunan, itu banyak yang jadi. Entah itu di dunia akademik, entah itu di dunia agama, atau bahkan di dunia industri-industri yang lain lah. Banyak, bahkan yang menteri-menteri hari ini jadi nih, yang dilantik nih, itu pasti ada, bukan pasti ada, banyak di antara leluhur mereka itu petani. Orang tuanya ya? Orang tuanya, entah generasi berapa gitu, entah langsung atau dari sekian banyak rentetan generasinya itu ada yang petani. Soalnya ya petani itu kan bagaimanapun dialah yang memberi makan banyak orang. Betul, terbukti tuh. Entah itu padi, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang akhirnya orang mendoakan secara tidak langsung. Nah ini nih. Ini kita makan apa nih? Nah itu dari mana? Tani nih. Dari Pak Joko yang nandur. Tani. Nah itulah agama menyebut sebagai keberkahan. Makanya dalam doa makan itu kan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Yang artinya ya Allah berkahilah makananku, rezekiku, dan lindungi kami dari api neraka. Nah menariknya adalah meskipun kita makan sendiri, itu tetap Allahumma barik lana. Lana itu kan kami, bukan Allahumma barik li, berkahilah aku. Kenapa? Karena dalam jamak itu, kata jamak Allah barik lana, berkahilah kami, nasi yang ada di hadapan kita itu kan prosesnya kan panjang. Ada orang yang masak, ada orang yang menghidangkan, ada orang yang penjual, ada orang yang tengkulaknya, ada petaninya, ada pemanennya, ada yang pemanennya, macul, ada yang. Nah, ketika berdoa begitu, itu semua rentetan itu tuh
mendapatkan semua doanya ya. doanya. Sehingga yang paling pusat ya petani itu kan. Iya. Sehingga petani itulah yang secara fisik mungkin ya lebih tua gitu atau lebih lelah gitu kan. Tapi dia kan awalnya dari Iya, munculnya nggak ada dia sebuah tuh proses. rentetan itu nggak ada semua. Iya, betul, Makanya betul, akhirnya betul. dia dapat keberkahan itu yang bagi dia sih dia nggak merasa berjasa. Dia cuma ya sederhana aja, yang penting gua nanam padi, gua panen, gua jual. Tapi kan itu menghidupkan sekian banyak orang. Desa kota makan itu semua. Jadi kalau hari ini punya orang tua petani, berbanggalah. Wah, sangat berbangga. Karena kesuksesanmu itu pasti nyata. Pasti nyata. Mau singkat maupun panjang, Pasti nyata. pasti nyata. Karena awalnya sudah dilakukan oleh seorang petani. Petani yang ikhlas, tulus, jujur, nggak ada korupsi. Iya. Nggak bisa, Om. Korupsi Mau korupsi kemana? apa? Nggak ditanggung BPJS, nggak ditanggung Ya, ya, ya. asuransi. Ah, ini masalahnya tinggal satu ini, teman-teman. Oh, itu ada lagi, Bos. Maksudnya Oh, ini- iya, yang di sini ya. Ini bagian dari karena kita bahasan sarapan, ini sarapan kita tinggal satu. Jadi ini nggak mungkin panjang lagi ya bahasan kita. Gitu loh maksudnya gitu. Iya, iya. Om Nanang. Inilah Berbagi. kebersamaan. Nah, yang menarik di Rembang ini adalah salah satunya, meskipun banyak ya, harus dieksplorasi sih memang. Salah satu yang menarik di Beda ini adalah dia penghasil tanaman siwalan. Tanaman siwalan ini tidak banyak di Indonesia. Meskipun memang di Asia Tenggara tuh ada varian-variannya, tapi di Indonesia ya di Pulau Jawa sendiri atau di NTT dan Bali. Nah, kalau di Bali itu bisa menjadi tulisan lontar, manuskrip. Nah, kalau di sini ini di setiap daerah punya tradisi masing-masing. Di sini mungkin buah lontar, di samping buahnya dimakan, kemudian ada legen diminum, kemudian ada lagi untuk dijadikan Dumbek. dumbek itu dari situ ya. Lontarnya untuk dumbek. Makanan buat syukuran gitu ya. Ya. Salah satu menu yang wajib ada dalam sebuah kegiatan sedekah bumi namanya. Jadi kita di sini masih menyedekahi bumi, artinya berterima kasih kepada bumi, pada alam untuk selalu subur dan bisa menghidupi kita yang ada di desa itu. Kita bentuk syukuran namanya kabumi. Dan dumbek itu harus ada salah satu menu wajibnya. Menu wajib ya. Kayak gitu. Om. Di samping dumbek ada lagi menjadi kecap, Betul. ya kan? Jadi siwalan itu ya. Cap. Kemudian ada lagi gula merah. Gula merah. Atau apa nyebutnya di sini? Gulo gitu aja. Gula merah. Closing. Kita Closing. sudah habis sarapan kita. Terima kasih, ini sudah 30 menit. Cukuplah buat Mungkin nanti menemani next sarapan Anda di mana-mana. kita sarapan kembali. Intinya jangan pernah pesimis, tapi optimis menghadapi dunia nyata. Terakhir, statement dari Mas Es. Selalu berbahagialah karena bahagia itu obat awet muda. Iya. Selalu keren dia punya kata-kata itu. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa Sampai di jumpa lagi. episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamate anak syale iku papat Badane mukmin anut pin syariat Kang dihilisande alus nandi kande Kapindo mulia aken ing wektu ande Ya Rasulallah salamun alai Ya Rofi asyani wa daroji Akfataya jirotal alami Ya uhailal judi wal karomi Kaping telu asiing bota cilik-cilik Ugo marang sedulur gawe peci Kaping pat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane Ya Rasulallah salamun alaik Ya Rofi asyani wa daroji Akfataya jirotal alami Ya uhailal judi wal karomi Iku sangking ulama awet pitutur Alamate bocah ingkang dadi jujur Muga-muga kita bisa nglampahi Donya akhiratan nemu pilai
Kaping telu asihing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe beci. Kaping pat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Ya Rasulullah salamun alai, ya Rofi asyani wa daroji, akfataya jirotal alami, ya uhailal judi wal karomi. Iku sangking ulama aweh pitutur, alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa nglampahi donya akhiratan nemu pilai. Iku sangking ulama aweh pitutur, alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat kan nemu pilai. Iku sangking ulama aweh pitutur, alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat tan nemu pilai.